Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana menggunakan tag change, sekaligus nanti belajar bagaimana caranya atau mempraktikkan analisis kesalahan berbahasa. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah identifikasi kesalahan berbahasa. Oke, yang pertama Anda perlu melihat di Microsoft Word Anda. Kita akan menggunakan fasilitas yang dinamakan tag change ya. Coba klik di review, kemudian tag change-nya dinyalakan. Agar tidak mengurangi ini, nanti saya ganti dulu biar tidak deteksi gramatika. Jadi ini bersih. Lalu tag change-nya ini kita akan klik dengan no markup, jadi kelihatan hasil akhirnya. Oke, yang pertama ini dari normal yang abnormal, maka ini adalah berbahasa Inggris. Setelah sini akan kita miringkan. Abnormal itu sudah bahasa Indonesia, tapi ya ini lebih baik kita hilangkan petiknya ya, terlalu banyak petik karena ini sudah kapital A-nya. Kemudian yang kedua, kita lihat bawah ini ada kalimat-kalimat yang nggak jelas ya. Sebelumnya ini di bawah ini ada sumber artikelnya, Anda bisa lihat ini bukan tulisan saya tidak mengada-ngada. Anda bisa cek sendiri nanti apakah sama dengan ini atau tidak. Yang jelas itu ini bukan tulisan saya hanya mempraktikkan bagaimana caranya mengidentifikasi kesalahan berbahasa. Kemudian pada kalimat yang pertama ya, pada tulisan ini belakangan diperbincangkan penerapan di new normal life pasca pemerintah mulai mewacanakan hidup berdampingan dan berdamai dengan coronavirus disease. Oke, kita akan, kalau ini menggunakan bahasa Inggris berarti ini terus ya sudah tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi ini perlu diganti dengan setelah saja ya, setelah, karena pasca itu pemakaiannya tidak seperti ini ya. Misalnya pasca panen atau pasca bencana atau pasca sarjana. Tapi kalau pascanya itu diikuti klausa ya harusnya tidak ya. Pemerintah mulai mewacanakan hidup berdampingan. Nah, ini tidak perlu dikapitalkan, kita ganti dengan kapital. Dan berdamai dengan coronavirus disease 2019. Iya, oke, kita petik, tidak ada masalah. Tapi di sini ada masalah. COVID-19 ini karena ini berbahasa Inggris, diambil dari singkatan coronavirus disease, maka kita akan menggantinya dengan cetak miring. Bahasa Indonesia seperti apa ya? Sebut saja virus corona 19 atau virus. Ya ini tidak perlu dikapitalkannya seperti ini. Kita ganti saja. Secara tidak ini koma ya, karena ini adalah kalau saya berbeda. Kehadiran virus corona ini telah berdampak serius bagi kehidupan bermasyarakat. Kenapa tidak masyarakat saja? Kehidupan masyarakat. Oke ya, kita ini scanning saja, nanti lebih detailnya kita bisa lebih detailkan ya. Jadi ini hanya maaf ya, screening sederhana, jadi tidak, masih belum detail, hanya yang di permukaan. Masyarakat dan ya seharusnya sini saja, dan berhasil menggerogoti sendi-sendi kehidupan di semua daerah di berbagai lini dan semua aspek. Seperti kita tahu di ini preposisi ada dia memang kata kerja. Kalau Anda menggantinya dengan me, bisa nggak menyemua? Tidak bisa ya, maka ini dipisah spasi karena ini bukan prefix tapi preposisi. Berbagai tidak ada, maka di berbagai saja. Di semua daerah dan ya ini seharusnya dan saja ya, nggak usah. Di semua daerah, maaf ini nggak usah dan koma ya. Dan semua aspek ya, ini agak hiperbolis ya.
Oke ya, biarkan saja, tidak ada masalah. Nanti di penyentingan bisa ya, tapi ini kita fokus pada kesalahannya saja. Saat ini data kasus, nah ini terlalu keliru ya, ini tidak usah kapital. Ya kalau Anda menggunakan COVID-19, oke COVID-19, tapi kalau Anda menggunakan miring ya miring, ya harus konsisten. Kalau COVID-19 ini dianggap bahasa Indonesia, sepertinya tidak ya. Jadi positif, ganti saja corona. Corona. Mei, tentu saja ini bahasa Inggris, katakan saja dengan dengan posisi pasien. Nah ini dengan posisi, tidak ada posisinya ya, di angka. Ini sebenarnya berjumlah, tapi ya tidak ada masalah. Lebih dari 20% positif, sementara pasien meninggal dunia sejumlah informasi. Oke, lanjut saja. Angka tersebut akan terus menanjak entah sampai di hitungan berapa virus ini mengancam manusia. Ya ini perlu disunting sebenarnya, tapi udahlah. Sejumlah pakar dan ahli dengan melalui kemudian memprediksikan puncak wabah ya. Tanggal 13 Maret Badan Intelijen Negara memprediksikan puncak penyebaran jadi di bulan ini dengan kemungkinan 60. Nah ini harus tanda hubung ya, bukan tanda pisah, bukan tanda hubung. Sejak kasus pertama ini titik saja ya, perhatikan nanti mengapa ini panjang sekali. Nah ini kan kalimat yang berbeda, bukan kalimat yang sama. Kompas.com ini miring ya, karena ini media massa maka kita cetak miring. Mengestimasi puncak persebaran atau penyebaran, ya harus jelas ya, ini bukan persebaran, karena ini ada yang melakukan penyebaran memang, bukan persebaran, atau sebaran saja boleh. Dan beberapa perkiraan serupa. Faktanya angka-angka di atas terus bertambah merangkak naik dari hari ke hari. Bahkan daerah dengan pembatasan yang diharapkan paling tidak mengendalikan virus ini, kebanyakan pada kenyataannya masih ikut menyumbang angka-angka terkonfirmasi positif. Ini tinggal ya, Corona 19. Menyusul kemudian pemerintah mempersiapkan pandemi normal atau tatanan hidup baru. Bukan hidup normal ya, tatanan hidup normal baru. Nah, ini bukan nama judul sesuatu ya, udah nggak usah diminingkan, nggak usah petik apa namanya, tanda dikapitalkan, tidak perlu. Pada ya, ini bukan di. Kalau biasakan kalau untuk waktu itu bukan di ya. Kalau untuk yang baku itu bukan di. Misalkan di jam sekian ya. Tapi kalau untuk waktu itu lebih baiknya menggunakan pada hari Minggu, bukan di hari Minggu tapi pada hari Minggu. Kalau tidak baku atau ragam santai tidak ada masalah dengan di, tapi untuk waktu pada ragam resmi harus menggunakan pada. Dan tidak menggunakan terdapat 4 provinsi, dan ini tidak perlu kapital ya, 25 kabupaten kota karena tidak ada nama kabupatennya, tidak ada nama provinsinya, maka di belakangnya tidak ada, maka tidak perlu dikapitalkan. Ini tidak perlu kapital. Respons ya, ini sering keliru. Respons itu yang baku menggunakan S. Sebagai respons dari relaksasi PSBB yang ketat namun dinilai tidak berhasil
ya kan namun ya harus ada komanya, tidak perlu tanda petik. Yang pasti pada penerapan dipaksa. Jadi kalau mau memberikan petik di sini, petiknya mengikuti apa namanya, prefix. Kok petiknya beda bentuknya? Ya tak apa-apa, nanti kita ganti saja. Beradaptasi dengan ketidakbisaan. Nah ini juga sama ya, ketidakbiasaan. Mungkin tidak perlu petik ya, ngapain ya? Kayak kita akan kehidupan kaku mengikuti protokol. Kita akan terbiasa sering mencuci tangan, melakukan pola hidup selalu karena ini verba ya, karena kalau apa namanya bentuk terbiasa mencuci tangan, menerapkan menggunakan masker, berarti ini menjaga jarak. Ini tidak paralel, tidak berjabat tangan. Ya ini verba juga nggak apa-apa, menghindari kerumunan dan bahkan nantinya kan kita cuma nah, sebenarnya nggak paralel, tapi ya ini yang tidak paralel, tapi oke lah, ini saja kita selesaikan. Seperti contoh pada masa PBB kemarin, saya jumpai salah satu kantor pelayanan publik konsumen. Pelayanan publik ya pasti konsumen. Kemarin saya jumpai salah satu kantor pelayanan publik yang dijumpai apa? Saya jumpai salah satu yang dijumpai kantornya. Ya, ini juga tidak perlu kapital ya. Pada masa PBB kemarin, salah satu kantor pelayanan publik pada masa ini perlu diganti ya. Bukan konsumen ya. Kalau pelayanan publik masa konsumen? Masa ya? Bukan masa juga. Masyarakat. Nah, ini jadi lebih baik. Yang tadinya saat, nggak usah di masa ya, saat. Kalau mau diganti ya pada masa normal, tapi kan depannya udah ada masa. Antre ya, bukan antri. Di dalam bisa spasi dengan penampilan dibatasi, tetapi konsumen bahkan masyarakat ya, bukan konsumen, karena ini pelayanan publik. Mengantre. Protokol kesehatan di beberapa pemerintah, karena pemerintah itu cuma satu, maka kita kapitalkan ya. Hal-hal yang kita anggap pada masa normal. Nah ini yang penulis ini nggak tahu, karena kadang dia menggunakan pada, kadang menggunakan di. Pada masa normal ya pada saja standar dan disiplin. Ini perlu disunting ya pada hal-hal yang kita anggap ini nggak berkoma ya pada masa itu. Hal-hal yang kita anggap pada masa normal adalah abnormal nantinya. Saat normal akan menjadi standar.
yang dibiasakan. Dan sadar atau tidak, ini harus konsisten ya, normal apa normal. Ini bukan lah, boleh lah menggunakan Inggrisnya. Tapi the atau tidak, ya itu permasalahannya. Ini kemudian ganti saja normal baru. Jadi kesalahannya di sini pada apa? Pada penggunaan istilah normal baru atau jadi normal. Ya harus jelas ya, apakah ini dikapitalkan apa tidak. Dalam diskursus ya, bukan diskurs, tentang transisi sosiologis ya, ini sosiologis, ini salah ketik ya, pasti salah ketik. Salah ketik ini bukan bagian apa, bukan apa ya, tidak, itu remeh ya dalam kesalahan berbahasa. Yang fatal itu kalau tidak tahu kapan menerapkan pada dan di, seperti contohnya di atas itu. Tapi kalau telah ketik satu apa spasi atau satu apa itu remeh. Atau tentang ejaan itu the new normal atau normal baru atau apa itu juga lebih 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 salah ya, maaf ya, lebih salah dibandingkan salah ketik. Itu remeh salah ketik itu, karena yang kita cari adalah bukan kesalahan yang tidak disengaja, tapi kesalahan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan atau ketidakkonsistenan karena tidak tahu ya. Diantar ya, ini lanjutkan ya, kita dihantar pada perubahan. Nah ini kan kesalahan karena salah ketik atau tidak tahu ya. Harus ini kalau tidak lihat penulisnya suka hiperbolis. Kita diantar pada perubahan perilaku, perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat atau mulai dan seterusnya. Ini bahasanya kacau. Ya udah kita lanjutkan nanti ya. Ya ini kesalahan apa? Kesalahan apa namanya? Kesalahan bagaimana menautkan pikiran satu ke pikiran yang lain. Ini ya, ini salah ketik kalau ini sederhana karena mungkin faktor Microsoft ya. Physical distance, oke, kita pakai bahasa Inggris ya, silakan. Tapi harus sih ini kan menghindari kerumunan, jaga jarak. Tidak ya, bukan jangan ya, karena ini jangan itu kok tidak boleh subjek ya, ini harus ada subjeknya. Saya akan yang individualistis, capek ya mencari kesalahan ya, memang semua akan terlihat berbeda dari yang biasanya, atau disebut juga abnormal. Ya ini masalah penyuntingan, kalau ini bukan kesalahan berbahasa. Ini tidak perlu koma, titik. Kalau ini namanya kenormalan ya, kalau menurut intuisi saya ini namanya kenormalan yang baru. Oke ya, sampai sini contoh saja, ini saya hapus banyak sekali ya. Nah maka kita lihat dulu, kita cek di review yang sudah ditulis apa. Ini klik saja all markup. Nah nanti ada banyak sekali namanya kesalahan ya, ketidakkonsistenan, misalnya ini dan normal, masalah yang harus dibereskan. Kemudian yang pertama adalah itu. Kemudian apa, ini masalah apa, ejaan ya, masalah ejaan, masalah penulisan bentuk huruf asing atau daerah, ini asing ya, istilah baru, neologisme. Kemudian kesalahan penggunaan preposisi di dan pada ya. Kemudian kesalahan
Paralelisme tadi ada paralel, keparalelan, tidak paralel. Paralelisme itu masuk ke logika ya, logika berpikir. Kemudian ini juga ada kesalahan logika berpikir atau kohesi. Jadi kesalahan ini bukan kesalahan ini kesalahan sintaksis ya, bukan tidak. Ini juga jangan berjabat tangan itu kalau mengatakan jangan berjabat tangan, tapi ini tidak berjabat tangan kan beda artinya, karena di sini adalah verba menghindari jaga jarak, ini menjaga jarak ya, bukan jaga jarak. Ini salah paralelisme ini ya juga ya, sama ya. Jadi kalau kita bisa ini, yang pertama kesalahan ejaan, yang kedua penyerapan atau neologisme bentuk asing, kemudian penggunaan preposisi di, kemudian lagi tadi paralelisme, kemudian yang harus kita lihat apalagi ya udah, ini contoh saja ya, saudara tidak dan seterusnya. Protokol ya, ini bisa lihat ada 4 yang paling tampak dari kesalahan berbahasa pada teks ini. Nah, ini yang identifikasi yang kita temukan. Lalu tinggal dijabarkan saja ejaan apa yang di atas itu tadi, logisme yang mana, menggunakan preposisi yang mana, dan seterusnya. Ini misalnya di pada keterangan waktu dan seterusnya. Di yang digabung dengan unsur setelahnya, itu kan bukan preposisi tapi prefix. Kemudian paralelisme tentang logika berpikir ya, ini tambah satu lagi ya, logika berpikir. Ya, jadi ini kesalahannya kohesi ya, lebih ke kohesi. Kohesi itu ada 2 ya, kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Ya, tinggal tidak dapat kenapa saja. Nah, ini hasil identifikasi kita sudah menemukan paling tidak bentuk-bentuk ini, bukan bentuknya ya, tapi saya kategorikan apa yang ditemukan ya. Jadi ini sudah lebih kompleks lagi, karena tinggal ditaruh di lembar data saja ya. Ini misalkan hidup berdampingan dan seterusnya, ini ditaruh di sini. Hidup berdampingan ejaan dan tanda baca, misalkan kapital, konjungsi antar dan seterusnya. Neologisme bentuk asing ya, itu normal dan seterusnya. Nah, ini kita sudah berhasil mengidentifikasi kesalahan dalam satu teks ya. Ini kalau kita menganalisis ini cuma satu teks. Coba kalau populasinya itu satu kelas, maka akan sangat unik ya. Kita tidak bisa mencari semuanya, tapi mungkin mencari apanya yang perlu kita cari. Misalnya kesalahan penggunaan bentuk asing ya, misalnya penulisan bentuk asing atau neologisme dari bentuk asing. Penyerapan bisa adaptasi, bisa penyerapan. Terlihat oh iya bentuk asingnya ini salah nuliskannya, atau di bahasa Indonesia tapi keliru dan seterusnya, ini bisa masuk sini. Itu ya, ini kalau Anda menjawab ujian analisis kesalahan berbahasa, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini bisa lebih lengkap lagi. Di ini bentuknya apa.
ya. Tentu saja dengan mengutip jawaban yang di atas. Ya, oke, saya kira cukup. Nah, apakah file ini bisa kembali, Pak? Ini bisa kembali. Bisa Anda kembalikan ke bentuk aslinya ya, original di sini ya. Ini awalnya belum disunting atau belum digunakan track change tadi, bentuknya seperti ini. Ketika sudah kita tanda-tandai semuanya, apa saja yang kita tandai itu dengan our markup. Tapi kalau Anda ingin hasil setelah kita tanda itu nggak usah ada, udah diganti, tidak ada tandanya, ya udah ini. Nah, ini hasil yang tidak ada tandanya. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan via WA, via komentar di bawah, atau via Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.